terhadap dirimu. Wa tathhiriha, dan mensucikannya. Wa qaddarta ala tarkil zahiril ismi, dan engkau mampu kuasa atas meninggalkan zahir dosa, wa batinihi, dan batin dosa. Wa sara dzalika daidanan, menjadikan itu semua daidanan, tabiat, wa adatan, dan adat, mutayassiratan fika, yang gampang, yang mudah padamu. Wa ma ab'ada dzalika minka, alangkah jauhnya yang demikian itu daripadamu. Fastaghala bi furudil kifayati, maka istaghala, bersibuk akan fardu kifayah. Wara'id tadriji, dan peliharalah tahapan-tahapan ilmu padanya. Fabtadi kitab Allah, maka mulailah belajar ilmu tentang kitab Allah, yakni Quran. Thumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan ilmu tafsir, dan sekalian ilmu-ilmu Al-Quran, min ilmin nasikh, dari ilmu tentang nasikh, ayat yang menghapus hukum, wal mansukh, dan yang dihapus hukum, wal mafsul, dan juga mafsul, yang difasol, wal mausul, yang dipasol, yang dipisahkan, wal mausul, yang disambung, wal muhkam, dan ayat yang muhkam, yang jelas hukumnya, wal mutasyabih, dan ayat yang tersamar hukumnya. Wasairi wal mafsul wal muhkam wal mutasyabih, dan ayat yang tersamar hukumnya. Wa kadzalika fis sunnati, seperti itu juga tentang sunnah. Tsumma astaghil, kemudian sibukkan olehmu, bil furu', dengan cabang-cabang hukum. Wa huwa ilmul madhab, itulah ilmu madhab daripada ilmu fiqih. Dunal khilaf, tidak mempelajari khilafiyahnya. Tsumma bi usul fiqhi, kemudian kamu pelajari ilmu usul fikih. Wa hakadha ila baqiyatil ulum, begitulah hingga ilmu-ilmu yang lain. Ala ma yattasi'u lahul umru, atas yang mencukupkan baginya oleh umurmu. Wa yusaidu fihil waktu, dan membantu padanya oleh waktu. Wala tastagrik, janganlah kamu habiskan umurmu, fi fannin wahid, dalam satu macam ilmu. Minha, daripada ilmu-ilmu itu. Taliban lil istiqsa'i, karena menuntut agar mentuntas habiskan belajar satu ilmu itu. Fa innal ilma kathirun, maka bahwasanya ilmu itu banyak. Wal umru qasirun, sedangkan umur itu pendek.
wa hadhil ulumu alatun, dan ilmu-ilmu ini adalah alat, wa muqaddimatun, pendahulu, walaysat matlubatun li'ainiha, bukanlah ilmu itu yang dicari bagi zatnya atau dengan zatnya, bal li ghairiha, tetapi ilmu itu dicari karena yang lain. Umpama kita belajar ilmu tafsir, fikih, sasarannya paham kalam Allah. Belajar ilmu fikih sasarannya adalah biar benar ibadahnya, bukan ilmunya. Belajar ilmu usul fikih supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam kalam Allah. Ada yang namanya mafsul, yang dipisahkan faham satu ayat dengan ayat yang lain. Ada yang mausul, yang disambung paham itu satu ayat dengan ayat yang lain. Ada yang namanya am, ada yang namanya khas, dan lain sebagainya. Itu ilmu fikih tujuannya biar kita faham apa hukum dan makna yang ada di Quran. Ya. Wa kullu ma yutlabu li ghairihi, dan tiap-tiap apa yang dicari karena yang lain, fala yang bagi ayyun siya fihil matlub, fala yang bagi ayyun sa fihil matlubu, maka tidak layak dilupakan tujuannya atau yang dicarinya. Wa yastaksir minhu, dan memperbanyak daripada yang bukan dikehendaki, artinya alat atau perantara. Faktasir min sa'i'i ilmil lughah, maka cukupkanlah dari belajar ilmu lughah yang masyhur, yang banyak dipakai orang. Ala ma tafhamu minhu kalamal arab, atas dasar apa yang kamu bisa memahami daripada ilmu lughah itu kalam bahasa Arab. Jadi belajar ilmu lughah hanya sekedar kita untuk bisa paham bahasa Arab, bisa ngomong sama orang lain. Ya. Wa tantiqu bihi, dan engkau bisa menuturkan dengan bahasa Arab. Wa min gharibihi ala gharibil Quran, dan dari gharibnya, yang anehnya atau yang jarangnya atas ilmu-ilmu yang jarang dalam Quran. Wa gharibil hadis, dan bahasa yang gharib, yang jarang dalam hadis. Wa da'it ta'ammuqa fihi, tinggalkanlah mentuntas habiskan atau mendalami pada ilmu. Waqtasir minan nahwi, seperti cukupkan ilmu nahwu. Untuk apa? Ala ma yata'allaqu bil kitab was sunnah, atas apa yang ada kaitannya pemahaman kitab dan sunnah. Fama min ilmin illa walahu iktisarun, tidak ada satu ilmu yang manapun melainkan baginya ada iktisar, ada mempersingkat mempelajarinya. Waqtisad, ada yang sederhana mempelajarinya, tidak kurang tidak lebih. Wastiqsar, ada yang mentuntaskan dalam belajarnya. Wa nahnu nusiru ilaiha, kami akan isyaratkan kepada tiga macam itu. Yang mana iktisad, yang mana iktisad, yang mana istiqsa, kami syaratkan kepadanya dalam hadis. Ilmu hadis yang singkat, yang sedang, yang luas atau tuntas habis. Dalam ilmu hadis dan tafsir dan ilmu fikih. Wal kalamu litakisa ghairaha, pembicaraannya itu adalah
litaqisa biha, agar kamu mengkias, agar kamu membandingkan dengannya akan yang lainnya. Wal iktisaru fit tafsir, dan meringkeskan di dalam ilmu tafsir ma yablughu dhafal Quran, apa yang mencapai di fal Quran, lipat ganda Quran, fil mudrakati, lipat ganda Quran di dalam fil miqdari, lipat ganda Quran di dalam ukuran, kama sonahu Ali Al-Wahidi, sebagaimana membuat akan tafsir oleh Ali Al-Wahidi An-Nisaburi wa huwa Al-Wajiz, yaitu kitab Wajiz, wal iktisad, dan sedang ma yablughu salasat al-afil Quran, yang mencapai tafsirnya itu 3 kali Quran. Jadi ada tafsir yang tafsirnya ada 3 kali Quran. Nih, yang paling singkat tafsir Jalalain. Nih, mungkin tafsirnya Jalalain itu sebanding sama dengan Quran atau mungkin lebih kurang. Jadi ada tafsir yang isi tafsirnya 3 kali lipat dari lafaz Qurannya. Itu karangan Al-Wahidi. Ya. Kama sannafahu minal wasit, sebagaimana Ali Al-Wahidi mengarang kitab tafsir dari Al-Wasit fihi, padanya. Wa ma wara'a dzalika, dan apa yang selain itu, jadi melebihi banyaknya tafsir dari 3 kali lipat Quran, itu istiqsa'un, mentuntas habiskan tafsir. Jadi kalau tafsirnya lebih daripada 3 kali lafaz Quran, itu artinya istiqsa', mentuntas habiskan. Fa yastagni anhu, maka mencukupi daripadanya atau terkaya daripadanya. Fala maradda lahu ilal intiha, maka tidak ada tempat kembali baginya kepada mentuntas habiskan umur. Ya. Wa amal hadis, wallahu a'lam. Ini adalah tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan orang yang belajar ilmu agama. Ilmu agama yang pokok adalah pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu akhlak, ketiga ilmu tasawuf. Jadi kalau orang sudah punya 3 ilmu ini, niscaya ibadahnya tahqiq. Bahasa kita tahqiq, mantep. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Kalau orang yang mengerti fikih, belajar fikih, amalin fikih, wa tasawwafa, dan mengamalkan tasawuf, niscaya tahaqqaq, akan mendapatkan hakikat ibadah. Jadi kalau nggak ngerti ilmu usuluddin, nggak ngerti ilmu tasawuf, ini kalau dia ibadah belum mencapai tahqiq. Karena ada orang yang hanya belajar fikih, dia tidak belajar tasawuf. Bahkan ada yang anti tasawuf. Nah, waman tafaqqaha awalam yatasawwaf faqad tafassak, kata Imam Malik.
Siapa yang belajar fikih, hukum ngerti, semua ngerti, apa yang ada dalam syariat Islam ngerti, tapi tasawuf nggak ngerti. Seperti kebanyakan orang sekarang begitu. Quran hebat, hadis hebat, hukum Islam hebat, tapi tasawuf nggak pelajari. Tentang hati nggak ngerti dia riya, nggak ngerti dia takabur, nggak ngerti dia ini hubud dunia, nggak ngerti. Yang penting hukum halal haram itu dia tahu. Ini kalau begini kata Imam Malik, kalau orang yang hanya begitu hebat ahli dalam hukum syariat tapi nggak tasawuf, faqad tafassak, niscaya sungguhnya dia sudah menjadi fasik seumur hidupnya. Nah, bayangkan ahli tafsir, ahli hadis, ahli hukum, tapi dia ibadah, nggak ngerti tasawuf, dia riya sepanjang ibadah. Pengen dilihat orang, dipuji orang, dia nggak merasa. Pengen dilihat orang, dipuji orang, itu akan hilang semua pahala ibadah. Bahkan Allah ancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bahkan orang sholat kalau dia nggak ikhlas, sholatnya riya supaya dipuji orang, dilihat orang, itu adalah wailun, diancam neraka, bukan dapat pahala. Dia takabur, dia benci orang. Nah, yang namanya riya, ujub, sum'ah dia nggak ngerti. Hukum hadis tahu, hukum Quran tahu, giliran tasawuf nggak tahu. Ini fasik terus hidupnya, ini nggak merasa. Nah, sebaliknya kalau orang tasawuf doang, bersihin hati tapi syariat nggak ngerti. Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang belajar tasawuf tentang hati, tentang batin, tapi syariat nggak ngerti, itu lebih bahaya lagi. Dia tazandak, dia sudah menjadi kafir di hatinya. Ya, seperti kita pernah dengar dulu kebatinan. Jadi dia tentang adab hati tahu, hati bersih, hati ini, tapi syariat nggak tahu. Sholat nggak kenal, puasa nggak kenal, haji nggak kenal. Bahayanya bahkan dia inkar apa itu sholat. Tapi orang kebatinan ada yang ngomong, buat apa sholat kalau hati kita udah bersih? Ini terulang lagi sekarang. Buat apa sholat kalau hati udah bersih? Kan tujuan sholat hatinya bersih. Ini kebatinan. Dan ini juga sama orang-orang modern sekarang begitu. Buat apa sholat kalau hati kotor? Nih. Berarti dia inkar sholat, bahkan mungkin inkar puasa. Ini udah kafir. Siapa yang inkar syariat, kufur. Nah, ini makanya kita ini 3. Akidah kita tahu, fikih kita tahu, tasawuf kita amalkan, insyaallah tahaqqaq. Dia akan mendapatkan hakikat ibadah. Ini ilmu yang 3. Dan dalam mempelajari ilmu kita ini adalah ada tahapan, ada tadrij. Apa lebih dulu kita pelajari? Kalau di sini bilang pelajari Quran. Makanya orang dulu sebelum dia belajar lain hafalin Quran dulu. Ulama-ulama dulu biasanya hafal Quran. Paling kurang faham Quran. Lebih dulu. Habis Quran hadis.
habis hadis ilmu fikih, sehingga dengan dia tahu Quran dan hadis maka belajar fikih tahu ini hukum ini Qurannya apa. Makanya saya suka katakan orang yang inkar Fathul Qorib kafir. Apa itu Fathul Qorib? Itu inkar Quran dan hadis. Kali Fathul Qorib ada orang wudu rukunnya niat. Orang wudu rukunnya basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, kepala. Nah ini semua kata-kata itu dari Quran dan hadis. Kalau dia inkar Fathul Qorib berarti inkar Quran dan hadis. Rukun Quran, rukun wudu pertama niat itu dari hadis. Innamal a'malu binniyat, hadis sahih Bukhari Muslim. Rukun kedua basuh muka, Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah mukamu kalau kamu mau sholat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kamu ingin sholat basuhlah muka. Ini basuh muka perintah Allah dalam Quran, Surah Maidah ayat 3 kalau tidak salah. Dan basuh tangan serta sikut, sapu kepala, basuh kaki. Dia inkar kitab Fathul Qorib berarti inkar Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah tertib. Wudu mesti tertib. Yang Nabi katakan ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan yang Allah suruh mulain. Allah suruh mulain apa? Faghsilu wujuhakum, muka dulu. Wa aydiyakum, basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Warjulakum, basuh kaki. Tertib. Tertib sesuai perintah Nabi, ibda'u bima bada Allah. Ikutin yang Allah suruh mulain. Walaupun ini hadis terjadi pada masalah haji, yang sahabat bertanya, dari mana kita mulai sa'i? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu syiar Allah. Berarti yang Allah mulai Safa dulu, baru Marwah. Nah, ikutin yang Allah suruh mulai. Itu tertib. Ini karena dia nggak ngerti, ikutin gurunya. Kalau bukan Quran hadis sesat, dia bilang Fathul Qorib sesat. Fathul Qorib itu sesat. Kalau dia bilang sesat berarti inkar kepada Quran dan hadis. Ini banyak orang sekarang nggak belajar nggak apa, ikutin gurunya. Ngatain orang bid'ah sesat, ikutin guru. Dia nggak tahu dasarnya dikata bid'ah kenapa. Dasarnya dikata sesat kenapa. Nih anak sekarang, orang sekarang nggak belajar Quran, hadis, fikih, udah nyesetin orang. Makanya hati-hati. Hanya di sini kata Imam Ghazali, kita disuruh belajar. Ya. Gimana kata Imam Ghazali? Wa idza tafalluqta, kalau engkau sudah menyelesaikan dari urusan dirimu, hatimu. Nih hati. Kalau mau belajar, urusin diri kita, nafsu kita. Wa tathhirihi, dan mensucikan, wa tathhiriha, mensucikan hati. Kalau udah selesai kita beresin hati kita dan bersihin hati kita dari sifat tercela. Wa batinihi, dan wa qadarta, kalau sudah kamu selesaikan urusan dirimu dan selesai sucikan hatimu, dan engkau mampu atas meninggalkan zahir dosa. Jadi bersihin hati, hiasin hati dengan yang terpuji, tinggalkan dosa yang zahir. Wa batini, tinggalkan dosa yang batin. Wa sara dzalika
Jadilah itu semua daidanan tabiat laka bagimu, wa adatan dan adat bagimu, mutayassiratan yang memudahkan padamu. Nah, jadi yang pertama urusin hati, bersihin hati, hiasi hati, sehingga semua itu jadi tabiat yang gampang kita lakukan. Hati kita riya, buru-buru hilangin. Astagfirullah, saya riya, saya akan ikhlas sama Allah. Hati kita sombong, hilangin sombong, sehingga semua sifat jelek dengan mudah kita hilangin karena sudah jadi tabiat. Itu yang nomor satu. Sebelum mengaji bersihin hati. Ya. Imam Syafi'i tanya sama Syekh Waqi gurunya, su'ahibdin, sulit ngapal. Wa'allamani bi'anal iman nurun wa arsadani la tarkil ma'asi wa'allamani bi'anal iman nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Gurunya ngajarin kalau pengen ngaji adalah tinggalkan maksiat, tarkil ma'asi, tinggalin maksiat. Nah, termasuk tadi maksiat hati, maksiat zahir. Nah, dengan meninggalkan maksiat ibaratnya kita bersihin cangkir yang bakal diisi air. Jadi hati cangkir yang udah bersih diisi air putih, insya Allah airnya jernih kan, cangkirnya bersih. Tapi kalau cangkirnya kotor diisi air, airnya ikut kotor. Ini yang diajarkan oleh Syekh Waqi. Kalau orang pengen ngaji, tinggalkan maksiat, maksiat zahir, maksiat batin. Wa 'allamani bi anal ilma nurun. Guru saya ngajarin bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yahdi lil 'asi. Cahaya Allah tidak bisa memberi petunjuk kepada orang maksiat. Jadi kalau hatinya maksiat, dia belajar ilmu nggak dapat petunjuk, nggak dapat jalan yang baik. Contoh hatinya masih riya, dia belajar ilmu, begitu ngaji punya ilmu, ilmunya riya, pengen dilihat orang ilmunya dan lain sebagainya, dan sifat yang lain begitu. Makanya bersihin hati dari sifat riya, kibir, sum'ah, hubud dunya. Nah kalau dia ngaji, hatinya hubud dunya, nanti dapat ilmu buat dunia, bukan buat ibadah, karena dia cinta dunia. Itu yang pertama, bersihin hati. Kemudian dia hiasi hati dengan yang terpuji. Nah, sehingga itu perbuatan jadi hal yang gampang sama dia. Tapi itu dia ngaji, nanti ilmunya menjadi ilmu yang terhias dengan hal yang terpuji. Tapi kalau dia ngaji hatinya masih kotor, masih riya, masih kibir, masih sum'ah, masih budunya, nanti ilmunya ikutin itu. Ilmunya jadi riya, ilmunya jadi sikap sombong sama dia, ilmunya jadi karena dunia dan lain sebagainya. Ini yang pertama kata Imam Ghazali, ya bersihin hati. Fastagil, maka fastagil ma ab'ada dzalika minka, alangkah jauhnya itu semua dari kamu. Jadi kalau orang ngaji nggak bersihin hati, itu jauh, itu dapat ilmu yang benar. Bersihin hati dulu. Kenapa? Kebanyakan orang adalah fastaghala bi furudil kifayah. Dia sibuk dengan fardu kifayah. Dia ngaji padahal kerjaannya fardu kifayah mulu. Ada ngajarin orang. Belum ngaji udah ngajarin orang. Udah belajar ceramah, belajar pidato, belajar ini. Dan ilmunya belum ada. Itu alangkah jauh kalau orang yang belum amalkan fardu ain, belum bersihin hati, dia ngaji, dia belajar fardu kifayah, jauh dapat ilmu. Makanya wara'it tadrija,
peliharalah kalau ngaji tahapan-tahapan belajar ilmu padanya. Fabtudi'a kitabullah, maka dimulai belajar ilmu kitab Allah dulu, Al-Quran. Ya, summa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Udah paham Quran, bisa baca Quran, ngerti tafsir, baru belajar sunnah. Ya. Summa bi ilmi tafsir, kemudian dengan ilmu tafsir, wasairi ulumil Quran min ilmin nasih wal mansukh, belajar ilmu tafsir dan semua ilmu yang mengandung di dalamnya paham Quran, kayak nasih wal mansukh, kayak ada nasih, ada Quran yang menghapus hukum, mansukh yang dihapus hukumnya. Seperti contoh, dulu pada saat belum dihapus, kalau orang ini meninggal suaminya, itu iddahnya 1 tahun, ilal haul, setahun. Nah, turun ayat yang menghapus arba'ata ashhurin wa asra, turun ayat 4 bulan 10 hari. Nah, yang tadinya setahun dihapus dengan ayat 4 bulan 10 hari. Itu namanya nasih wal mansukh. Dan banyak kalau kita belajar tafsir. Kedua, wal mafsul wal mausul. Mafsul artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain terpisah maknanya. Walaupun satu ayat kadang-kadang misah maknanya. Ada mausul, kadang-kadang lain ayat, berbeda ayat tapi maknanya nyambung. Itu ada mausul, ada mafsul, ada yang dipisah pengertian maknanya, ada yang nyambung. Wal muhkam wal mutasabih, muhkam yang ayatnya jelas, seperti perintah sholat jelas, wajib kita sholat. Perintah puasa jelas. Tapi ada yang mutasabih, yang tidak jelas maknanya, seperti Fawatihus surah, permulaan surah maknanya apa? Alif lam mim. Itu mutasabih, nggak jelas maknanya. Makanya ulama tafsir selalu menulis Allahu a'lamu biwaradihi bidzalik. Allah yang maha tahu makna alif lam mim. Begitu juga semua permulaan surah namanya mutasabih. Nah, kita mesti tahu itu. Ya, wa kadzalika fi sunnah. Seperti juga dalam sunnah. Sama. Sunnah pun ada yang mausul, ada yang mafsul. Ada yang nasih, ada yang mansukh. Ada yang muhkam, ada yang mutasabih. Sama. Was sunnatu kadzalik. Dan begitu juga pada sunnah. Tsumma staghil bil furu'. Kalau sudah memahami Quran dan hadis dengan mausul, mafsul, nasih, mansukh, nanti ada am, khas dan lain sebagainya. Tsumma staghil bil furu'. Kemudian setelah paham Quran dan hadis baru sibuk dengan fikih, furu', cabang-cabang hukum yang kita bilang ilmu fikih. Ya, tapi wa huwa ilmul madhab, itu ilmu fikih dalam madhab daripada ilmu fikih dunal khilaf, yang tidak khilafnya. Kita belajar fikih buat kita amalin. Mana kita madhab Syafi'i, pelajari madhab Syafi'i. Ada yang madhab Malik, pelajari madhab Malik, buat diamalin. Ada yang madhab Hanafi, pelajari tentang madhab Hanafi. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ilmu fikih adalah mempelajari madhab yang dia ingin ikut atau yang dia ingin kerjain. Dunal khilaf, tidak mempelajari tentang khilafiyah, nggak pelajari tentang khilafiyah.
Tapi kalau khilafiyah kita pelajari nggak habis-habis. Ya. Nah, cukup khilafiyah sekedar buat pengetahuan. Mazhab Hanafi begini, Syafi'i begini, Maliki begini, Ahmad bin Hanbal begini. Adapun pengamalannya kita Syafi'i, mulai ikutin Syafi'i. Ini mazhab hanya buat wacana, tambahan pengetahuan. Nah, setelah belajar fikih, summa usulul fikih. Belajar usul fikih. Yang tadi saya katakan usul fikih ini ada makna yang umum, ada makna yang khusus, ada makna yang muqayyad, ada makna yang mutlak. Itu usul fikih. Seperti fakku raqabah, merdekakan budak, itu mutlak, nggak dibilang apa muslim apa enggak, pokoknya budak merdekain. Nanti ada yang fakku raqabatin mu'minah, merdekain budak yang beriman, ini muqayyad, disyaratkan iman. Nah, itu perlu kita pelajari dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih. Ya. Wa hakadha ila baqiyatil ulum. Seperti itulah kepada ilmu-ilmu yang lain, ala ma yattasilahul umru, yang cukup baginya umurnya buat mempelajari. Makanya kita ini umur pendek, ilmu banyak. Iya, kita ambil ilmu yang penting. Karena ilmu dengan ilmu kadang-kadang saling mentafsirkan. Kita belajar ilmu nahwu, kadang-kadang tafsirin ilmu hadis. Kita belajar ilmu hadis, kadang-kadang tafsir nahwu. Masing-masing ada kaitan. Nah, pelajari ilmu yang cukup umur kita. Ya. Wa yusaidu fi'il waktu, dan dibantu dengan waktunya. Jadi umurnya cukup, waktunya juga kita bantu. Pagi belajar ilmu, nah, sore belajar ilmu, siang belajar ilmu, giliran malam kita tunaikan kewajiban istri. Itu belajar ilmu bukan tuntas habis ninggalin keluarga, ninggalin kewajiban. Waktunya kerja, waktu ngaji. Karena manusia ini yang berakal punya 4. Ada hak kepada Allah, ada hak kepada keluarga, ada hak kepada dirinya, ada hak kepada tetangganya. Ini 4-4-nya mesti dilaksanakan dalam waktu hidup. Ya tentu kita bagi-bagi. Jangan ibadah nggak urusin keluarga, dosa. Kafa bil mar'i isman ayyudhi'a lahu. Kata Nabi, cukup seorang berdosa tinggalkan keluarganya, sia-siakan keluarganya. Ngaji aja sampai keluarganya kelaparan, dosa. Ibadah aja keluarganya kelaparan, dosa. Cukup dosa besar orang yang tinggalkan keluarganya tidak diberikan nafkah. Nah, ini makanya waktu umur dikit kita biar pintar-pintar mengatur dalam pengalaman, dalam pengamalannya Allah perintah. Wala tastagrik, janganlah engkau tastagrik, tenggelam di dalam pelajari ilmu, dalam engkau habiskan waktu buat ilmu. Sampai situ dulu, panjang dulu. Wala tastagrik, jangan engkau asal menggorok, tenggelam. Jadi jangan kamu habiskan semua waktu untuk belajar ilmu. Ya, wala tastagrik.